Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Sehat? Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesehatan juga kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini pada siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin angka baiknya segala kegiatan atau segala sesuatu yang dilakukan itu diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu sendiri yang akan memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan, juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum lanjut, di sini kita akan membahas materi mengenai sikap dan perilaku asertif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, sembari Bu memberitahukan atau menjelaskan apa sih tujuan layanan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk mencatat siapa saja teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini. Bagaimana ketua kelas? Bisa? Ya, baik. Oke, sini Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian adik-adik, Ibu berharap dapat memahami pengertian sikap dan perilaku asertif, memahami ciri-ciri perilaku asertif, memahami aspek-aspek perilaku asertif. Bagaimana? Bisa? Sudah siap untuk memulai pembelajarannya? Nah, sebelum lanjut, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada adik-adik sekalian, ada tidak yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu sikap dan perilaku asertif? Ada yang bisa jelaskan? Oh iya, silakan. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, bagus. Siapa namanya, Dek? Oh, Vivi. Laki-lakinya ada yang bisa bantu memberikan penjelasan? Jangan mau kalah sama yang perempuan. Ya, yang di ujung. Siapa namanya, Dek? Ali. Nah, coba jelaskan menurut Ali apa itu sikap dan perilaku asertif? Ya, bagus. Semuanya sudah benar. Namun Ibu akan menambahkan sedikit apa itu sikap dan perilaku asertif. Nah, jadi asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Nah, dalam bersifat asertif ini, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara proporsional tanpa ada maksud dan tujuan untuk memanipulasi, memanfaatkan, ataupun merugikan pihak lain. Nah, itulah pengertian dari perilaku asertif. Kemudian adapun perilaku asertif menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada yang pertama, menurut Pratanti 2007, sikap ataupun perilaku asertif cenderung akan merugikan pihak lain karena seringkali bentuknya seperti mempermasalahkan, mempermalukan, menyerang, baik itu secara verbal ataupun fisik, marah-marah, menuntut, mengancam, sarkas, misalnya kritikan dan komentar yang tidak enak didengar, sindiran ataupun
menyebarkan gosip atau berita yang tidak benar. Nah, itu menurut Pratanti. Nah, di sini yang kedua ada menurut Lazarus. Dalam Irani 2009, menurut beliau, perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh dengan ketegasan yang timbul karena adanya keterbatasan emosi dan keadaan yang efektif. Nah, jadi yang dimaksud atau yang dikatakan keadaan yang efektif itu keadaan yang tidak mendukung, antara lain itu menyatakan hak-hak pribadi, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut, kemudian melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasannya tadi atau kebebasan emosi orang tadi. Nah, itu menurut dua para ahli. Kemudian bagaimana seseorang itu dapat dikatakan bersikap tidak asertif? Nah, di sini ada yang tahu atau ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Nah, Ibu akan jelaskan. Jika seseorang itu dikatakan tidak bersikap asertif, ia itu akan gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan keyakinan, atau jika orang tersebut mengekspresikannya sedemikian rupa dia mengekspresikan sehingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau respon yang negatif. Nah, kemudian orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif yaitu orang yang berpendapat dari orientasi dari dalam, yaitu memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut, kemudian berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Nah, itu yang dikatakan orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif. Kemudian sebaliknya, jika orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri terlalu mudah marah, mengalah, lemah, mudah tersinggung, cemas, kurang yakin pada diri sendiri, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Apakah di sini ada memiliki ciri-ciri tadi yang sudah Ibu sebutkan? Tidak ada. Yakin tidak ada? Oh ya, mungkin perlu dipelajari lebih lanjut lagi ya bagaimana itu sikap dan perilaku asertif agar bisa kita tanamkan dalam diri bagaimana itu berperilaku asertif. Nah, jadi kesimpulannya perilaku asertif apa? Ada yang bisa jelaskan? Bisa menarik kesimpulan? Ya, coba yang di depan tadi, angkat tangan. Ya. Jadi perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak dan memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Itulah pengertian dari perilaku asertif. Nah, kemudian yang berikut ada ciri-ciri dari perilaku asertif. Nah, di sini menurut Fensterhim dan Beer 2006, ciri-ciri individu yang berperilaku asertif ada beberapa ciri, yaitu yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Nah, yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Kemudian mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang menurut dia cenderung bersifat negatif. Nah, yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada
orang lain ketika membutuhkan. Kemudian 6, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Dia melakukannya dengan cara yang tepat. Kemudian memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. 8, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin, sehingga baik berhasil maupun gagal yang ia lakukan, ia tetap memiliki harga diri serta kepercayaan diri tidak berkurang. Nah, itulah ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan perilaku asertif. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Jadi, berdasarkan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Asertif bukan hanya berarti seseorang dapat berbuat sesuatu seperti yang diinginkannya. Di dalam aktivitas juga terkandung berbagai pertimbangan positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang akan dimunculkan. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari sikap dan perilaku asertif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, Ibu lanjut ke bagian ketiga, yaitu aspek-aspek perilaku asertif. Nah, menurut Albert dan Emmons 1995 menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada setiap seorang individu yang memiliki perilaku asertif. Itu dimunculkan dalam 10 kunci pokok. Yang pertama itu ada pengungkapan diri, kemudian penghormatan terhadap orang lain, jujur, langsung, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak, verbal, termaksud isi pesan, perasaan, hak-hak, pendapat, fakta, permintaan-permintaan, dan batasan-batasan. Kemudian ada nonverbalnya. Nah, nonverbalnya ini di sini masuk dalam gaya dan pesan, seperti kontak mata, postur, ekspresi muka, jarak waktu, kelancaran, dan mendengarkan apa yang disampaikan atau sedang berbicara dengan orang yang berperilaku asertif. Kemudian bukan sesuatu yang universal, bertanggung jawab secara sosial, kemudian dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi perilaku asertif ini kita itu harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi itu bukan sesuatu yang kita bawa sejak kita lahir. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini ada bagian lagi yang harus Ibu jelaskan. Menurut Rakos dalam Log 2005, aspek-aspek perilaku asertif dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada konten. Nah, yang dimaksud konten ini adalah isi, yaitu perilaku verbal atau yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhan. Kemudian paralinguistik. Ya, ada yang tahu apa itu paralinguistik? Nah, oke, Ibu jelaskan saja ya. Paralinguistik yaitu keberagaman berbicara yang berbeda-beda dari kata-kata aktual atau tata kalimat memuat banyak arti seperti suara keras, lembutnya, intonasi, irama, serta sikap dan sikap ragu-ragu yang menyampaikan informasi. Kemudian perilaku nonverbal, kemampuan berinteraksi.
Nah, itulah 4 dari aspek-aspek perilaku asertif yang dikategorikan menurut Rakos tadi. Oke, itu mungkin materinya cuma sampai di situ dulu. Ada yang ingin bertanya mengenai sikap dan perilaku asertif yang sudah Ibu jelaskan? Oke. Oke, nah, jika tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Berhubung waktu kita juga sudah mau hampir selesai karena kalian akan ada mata pelajaran berikut, bukan? Nah, ya. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan menyimpulkan apa dari hasil pembahasan kita tadi. Tidak ada yang bertanya? Oke, mungkin Ibu akan, sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Oh iya, silakan simpulkan dulu apa itu pembelajaran yang sudah kita, mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Ya, siapa namanya, Dek? Oh ya, silakan. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita, yaitu perilaku asertif merupakan suatu tindakan yang tidak yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak-hak orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak dapat memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Mungkin Ibu akan memberikan kalian tugas evaluasi. Nanti Ibu akan kirimkan melalui ketua kelas, dan ketua kelasnya tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana, bisa? Ya, oke, baiklah. Mungkin kita akan membahas materi selanjutnya atau sub pokok berikut itu di minggu depan ya, karena berhubung waktu kita sudah terbatas hari ini. Ya. Jadi minggu depan seperti biasa ya, di jam yang sama kita akan membahas materi selanjutnya. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri saja pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.